pemaparan nanti mungkin akan disampaikan langsung saja oleh Pak Dr. Andes Amnu Fuadi, MA, Kepala Subdit Standar Biaya Direktorat Jenderal Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran. Kami harapkan nanti bisa disampaikan paling lama 30 menit Pak ya, paling lama. Kalau kurang lebih baik sehingga nanti spare waktu untuk diskusinya bisa lebih panjang lagi. Nanti dalam diskusi Bapak Amnu juga akan didampingi dengan Pak Fuad Bakraf dan Pak Jauhar Rafid ya, untuk memberikan tanggapan-tanggapan terhadap permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh peserta. Kami persilakan Bapak Amnu Fuadi, waktu sekali lagi paling lama 30 menit, nanti akan kami remind apabila dalam waktu yang tertentu mungkin kami ingatkan agar bisa menggunakan waktu seefektif mungkin. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hendra selaku moderator. Yang kami hormati Bapak Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran, Bapak Lisbon Sirait, Bapak Ibu peserta, para pejabat baik struktural, fungsional dari kementerian lembaga yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin peserta sosialisasi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Pertama-tama tentu sebelum kepada materi, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur karena kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang sehingga pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini kita bisa berdiskusi tentang standar biaya masukan tahun 2022. Kemudian tak lupa marilah kita panjatkan doa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa bekerja normal lagi, bahkan lebih baik lagi, dan kita doakan mudah-mudahan kondisi fiskal kita, APBN kita semakin sehat dan semakin baik. Kita bisa melakukan konsolidasi untuk APBN yang lebih baik ke depannya. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia, karena tadi sudah dibatasi oleh moderator supaya waktu kita untuk berdiskusi lebih banyak, mungkin untuk materi kami akan sampaikan secara ringkas saja sehingga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya lebih banyak tentang penerapan standar biaya masukan di dalam rezim belanja kita. Tentu penyusunan standar biaya masukan karena merupakan instrumen efisiensi itu membutuhkan proses yang panjang, melakukan survei, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Terima kasih kalau ada peserta dari BPS atas sumbang data sehingga bisa ditetapkannya PMK-SBM ini. Kemudian melakukan brainstorming, melakukan diskusi dengan berbagai pihak sehingga tersusunlah PMK-SBM tahun 2022. Tentu kita memahami latar belakang disusunnya PMK-SBM 2022 ini dalam suasana kebatinan masih adanya pandemi COVID-19. Tentu Bapak Ibu memahami bahwa dampak pandemi COVID-19 ini sangat luas, hampir seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali terhadap APBN kita. Dan kami, Kementerian Keuangan, pemerintah tentu sangat optimis, apalagi dengan momentum pertumbuhan di semester di triwulan 2 yang sangat baik. Ini menjadi momentum kita untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan belanja ke depan dalam rangka spending better. Terima kasih juga kepada teman-teman Ditjen Perbendaharaan yang sudah melakukan evaluasi terhadap belanja kita di pelaksanaan. Mudah-mudahan ke depan belanja kita betul-betul lebih berkualitas. Kalau dalam bahasa Ibu Menteri kami, belanja kita harus memiliki semangat value for money. Jadi setiap rupiah yang dibelanjakan punya nilai tambah. Kalau dalam bahasa Undang-Undang 17/2003 tentang keuangan negara, belanja kita harus efisien, ekonomis, efektif, kepatutan, memenuhi rasa keadilan, transparan, dan akuntabel. Tentu Bapak Ibu, karena sebagaimana latar belakang yang kami sampaikan tadi, perubahan dari PMK-SBM 2021 ke PMK-SBM 2022 itu tidak terlalu banyak.
karena masih semangat dan kondisi latar belakang, suasana kebatinan yang melatar belakangi disusunnya PMK masih relatif sama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentu dengan semangat refocusing, penempatan skala prioritas, hari-hari ini fokus kita adalah pada akselerasi penanganan pandemi COVID-19. Karena ini merupakan kunci kita melakukan recovery. Apa saja yang kita lakukan? Kita sukseskan program vaksinasi, kemudian kita sukseskan disiplin terhadap protokol kesehatan, kita tingkatkan fasilitas kesehatan, kita beri insentif kepada tenaga kesehatan, kemudian pengadaan obat-obatan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ini. Kemudian kita dalam rangka percepatan recovery, tentu kita harus melakukan perlindungan sosial terhadap lapisan masyarakat yang terdampak. Kemudian kita tingkatkan kualitas belanja kita, spending better, quality of spending kita, dengan menciptakan SDM yang unggul, yang berintegritas, sehingga kita punya daya saing yang kuat, kemudian sistem kesehatan yang handal, perlindungan sosial yang adaptif, kemudian kita tingkatkan, kita kembangkan sektor infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah reformasi kelembagaan di masing-masing kepentingan lembaga. Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu, kami akan langsung ke slide 6, mohon izin. Teman-teman, di slide 6. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Direktur dalam sambutan, jadi Bapak Ibu, sebuah keniscayaan ketika menyusun RKKL, kita harus mempedomani informasi kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Di dalam PMK SBM 2022 ini, ada 13 penyempurnaan penjelasan dalam rangka memudahkan Bapak Ibu untuk memahami PMK SBM ini. Kemudian ada 4 item penyesuaian besaran dan ada penyesuaian dalam catatan umum yang dulu hanya 1 lampiran saja, saat ini ada di 2 lampiran, di lampiran 1 dan lampiran 2. Lanjut. Penyempurnaan penjelasan, lanjut. Yang pertama, karena ini merupakan isu yang paling sensitif di antara Bapak Ibu, yaitu terkait dengan honorarium. Ada beberapa penjelasan terkait dengan honorarium. Saat ini ada jabatan fungsional pengelola APBN atau pengelola perbendaharaan. Dalam hal Bapak Ibu sudah menjabat fungsional, maka kompensasinya sudah diberikan melalui gaji dan tunjangan kinerja, termasuk tunjangan fungsional. Maka dalam hal sudah menjabat jabatan fungsional pengelola perbendaharaan atau APBN, Bapak Ibu untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan hanya dapat dibayarkan 40% saja. Setinggi-tingginya 40% saja. Namun demikian, ada singgungan yang sangat dekat antara pengelola pengadaan barang dan jasa dengan pengelola keuangan, pengelola pejabat pengelola perbendaharaan. Maka dalam hal Bapak Ibu sudah menjadi PPK di dalam jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa, maka treatmentnya sama. Maksimal hanya dibayarkan setinggi-tingginya 40% saja. Sebagai contoh, saya sudah menjabat fungsional ahli madya, pengelola perbendaharaan. Ketika saya menjadi PPK, maka honor yang dapat dibayarkan ke saya setinggi-tingginya 40% saja. Demikian juga kalau saya menjabat PPK dalam pengadaan barang jasa, saya sudah fungsional pengadaan barang dan jasa, maka honor yang boleh diberikan hanya 40% saja. Lanjut. Yang kedua, kami menambahkan penjelasan
Bapak Ibu mungkin agak bertanya-tanya. Kalau dulu format kami dalam tayangan itu membandingkan antara norma di PMK SPM sebelumnya dengan norma pada SPM terbaru. Ini karena kami akan meng-highlight poin pentingnya, maka kami hanya tampilkan perubahannya saja, di mana ditandai dengan yang berwarna merah. Jadi kami menambahkan di dalam norma honorarium pengadaan barang dan jasa adanya bahwa termasuk di dalamnya adalah untuk pengadaan yang bersifat langsung, penunjukan langsung, ataupun melalui marketplace, e-purchasing. Itu masuk dalam lingkup ini. Kemudian kami akan menambahkan penjelasan, karena selama ini masih banyak pertanyaan, bahwa untuk pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa, maka ketika terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, tidak dapat dibayarkan honorariumnya sampai dengan paket ke-30. Jadi kalau saya sudah merupakan pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa, saya terlibat dalam pengadaan, kalau dalam timnya itu 1 sampai 30 paket, dalam paketnya itu 1 sampai 30, saya masih gratis, tidak dibayar honorariumnya. Tetapi setelah paket ke-31, saya dapat dibayarkan honornya secara penuh dengan capping tertinggi adalah 44 juta. Kalau saya terlibat 50, maka 31, 32, 33, dan seterusnya, saya dapat honor, tapi ketika honor saya mencapai 44 juta, maka berhenti honor saya. Jadi sifat tambahnya berhenti sampai setinggi-tingginya 44 juta dengan catatan setelah paket ke-30. Sekali lagi, kalau saya terlibat, saya pejabat fungsional pengadaan barang jasa, saya terlibat 50 paket, paket ke-1 sampai paket ke-30 saya tidak bisa dibayarkan honor, tetapi dari paket 31 sampai 50 saya dapat honor dengan capping tertinggi honornya 44 juta. Kalau sudah mencapai 44 juta maka berhenti. Tidak boleh dibayarkan honornya lagi. Lanjut. Untuk honorarium pengelola SAI, Bapak Ibu sekalian, kebetulan kita menyesuaikan norma yang baru dengan ketentuan yang baru yang ada di PMK terbaru 223 kalau tidak salah. Jadi ini hanya menyesuaikan nomenklaturnya. Lanjut. Honorarium pengurus penyimpan barang milik negara. Karena ada terminologi baru, jadi kalau dulu kita familiar, akrab dengan PA, KPA, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Di dalam pengguna barang juga ada kuasa pengguna barang. Masuk dalam lingkup honorarium pengurus atau penyimpan barang milik negara. Lanjut. Selanjutnya, ketentuan tentang honorarium. Bapak Ibu sekalian, tentu ini menjadi isu yang seksi. Di tahun 2021, PMK SPM 2021, honorarium tidak boleh dibayarkan untuk internal kementerian lembaga. Kami mengadakan sosialisasi sepanjang narasumbernya dari internal Kementerian Keuangan, maka tidak boleh dibayarkan honorariumnya. Yang boleh dibayarkan dalam acara ini jika ada narasumber yang berasal dari luar kementerian lembaga. Dalam perjalanannya ada beberapa kementerian lembaga yang melibatkan unsur perguruan tinggi negeri. Karena dulu PTN di bawah Kemendikbud atau Kemenak masih dalam bagian anggaran yang sama. Meskipun merupakan institusi, entitas yang otonom, tapi menggunakan bagian anggaran yang sama, sehingga ketentuan honorarium tidak boleh dibayarkan internal kementerian lembaga berlaku untuk perguruan tinggi negeri. Karena dalam perjalanannya ternyata ada beberapa kementerian lembaga yang menggunakan unsur perguruan tinggi, ada juga antar perguruan tinggi dalam rangka menuju World Class University, dalam rangka meningkatkan tingkat akreditasi. Maka di 2022
kemudian dibuka ruang dalam hal narasumber berasal dari perguruan tinggi yang bukan satker penyelenggara, maka dapat dibayarkan honorarium narasumbernya. Jadi ini hanya untuk perguruan tinggi yang bersifat otonom yang tidak terafiliasi dengan kementerian lembaga. Karena banyak di bawah kementerian lembaga, banyak juga yang mempunyai sekolah-sekolah kedinasan. Berafiliasi langsung, kalau di beberapa keuangan ada STAN, kalau di Kemendagri ada IPDN, atau di unit-unit yang lain, PPS ada STS, maka itu tidak masuk dalam kaidah ini. Kemudian Bapak Ibu, termasuk di dalamnya ketentuan tentang honor moderator, dikecualikan untuk perguruan tinggi negeri. Lanjut yang berikutnya. Jadi ada dua perbedaan kaidah norma di 2022 terkait dengan honorarium narasumber. Lanjut. Honorarium tim pelaksana kegiatan. Selama ini masih banyak pertanyaan karena di PMK SBM 2021 ketentuan honorarium dibayarkan maksimal sesuai dengan level reformasi birokrasi tunjangan kinerja di masing-masing kementerian lembaga. Kami di Kementerian Keuangan, karena kami masuk dalam klasifikasi 1, dalam 1 tahun anggaran hanya berhak menerima 1 honorarium tim pelaksana kegiatan saja. Meskipun saya terlibat dalam 5 atau lebih dalam tim pelaksana kegiatan, tapi karena saya di Kementerian Keuangan, saya hanya berhak 1 saja dalam 1 tahun. Banyak pertanyaan, bagaimana kalau triwulan 1 terlibat dalam tim yang durasinya 3 bulan, selesai, triwulan 2 ada lagi yang durasinya 6 bulan. Bolehkah kita menarik honornya? Tidak boleh. Jadi silahkan dipilih tim pelaksana kegiatan yang durasinya panjang, mungkin 6 bulan, mungkin 10 bulan, yang besarannya besar karena jabatan kita dalam tim pelaksana kegiatan tersebut. Jadi silahkan dipilih, tetapi batas maksimal yang boleh ditarik honornya sesuai dengan klasifikasi kementerian lembaga kita. Klasifikasi tunjangan kinerja kementerian lembaga kita. Kemudian memastikan, yang huruf D, memastikan bahwa tim pelaksana kegiatan adalah tugas tambahan. Ini akan terkait dengan beberapa item standar biaya yang berikutnya. Lanjut. Tim penyusun jurnal Bapak Ibu untuk tahun 2022 dan seterusnya mohon dipastikan bahwa pembentukan tim-tim itu betul-betul merupakan tugas tambahan. Jangan sampai tugas fungsi rutinnya itu kemudian diciptakan tim lagi. Misalkan saya tugas sehari-harinya menyusun jurnal, berkutat dengan jurnal segala macam, maka meskipun saya dibuatkan tim, saya tidak boleh, saya masuk dalam tim, saya tidak boleh menerima honorariumnya. Jadi ada penekanan merupakan tugas tambahan. Lanjut. Penceramah. Mungkin kalau ada yang hadir dari LAN, Lembaga Administrasi Negara, di 2023 ini kami pertegas lagi bahwa penceramah, ini clue-nya yang sering menjadi perbedaan interpretasi adalah dalam konteks format kegiatan seperti apa membedakan antara penceramah dengan narasumber. Penceramah sebagaimana di poin penting ini untuk kegiatan pendidikan pelatihan. Kemudian hanya bisa dibayarkan penceramah untuk yang berasal dari luar kementerian lembaga, sebagaimana juga honorarium untuk narasumber, dan diberikan hanya untuk eselon 2 setara ke atas. Jadi jika kami mengadakan pendidikan, kegiatan pendidikan pelatihan, kami mengundang eselon 2 dari kementerian lembaga lain, maka dapat diberikan honorarium penceramah. Atau eselon 2 setara, bisa kepala biro,
bisa asisten deputi, bisa kepala pusat, ke atas. Eselon 1 setara. Bisa dirjen, bisa irjen, bisa staf ahli, dan yang setara. Dapat diberikan honorarium penceramah. Tetapi ketika kita mengundang eselon 2 dan mendisposisikan ke eselon 3, Bapak Ibu mengundang saya untuk kegiatan diklat, mengundang kami, Direktorat Sistem Penganggaran, Pak Direktur, tapi Pak Direktur mendisposisikan ke saya menjadi penceramah, maka saya hanya dapat diberikan honorarium pengajar eksternal, bukan honorarium penceramah. Mudah-mudahan bisa ditangkap poinnya. Nanti bisa kita perdalam lagi. Lanjut. Biaya paket data dan komunikasi, mungkin ini yang perlu, karena masih banyak pertanyaan, yang perlu diperhatikan, di highlight ini poin penting adalah diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas yang dilakukan secara daring atau online. Karena kalau kita ada di kantor, kita menggunakan fasilitas kantor. Saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, seringkali kita tidak di kantor, bisa di rumah, bisa di jalan, kita tetap mendapat penugasan dari pimpinan. Untuk memastikan tugas itu dapat dilaksanakan, maka diberikan bantuan paket data dan komunikasi. Bentuknya bisa apa? Banyak yang menanyakan. Bentuknya silahkan saja, ada diskresi. Bisa pulsa, bisa paket data, atau bentuk lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, angka yang ada di dalam satuan biaya yang ada di dalam PMKSBM ini, 400.000 untuk eselon 2 setara ke atas, dan 200.000 untuk eselon 3 setara ke bawah, adalah batas tertinggi. Maka tidak boleh diberikan pukul rata, harus sesuai dengan beban tugas secara virtual. Masing-masing kementerian lembaga bisa menetapkan kebijakannya seperti apa. Apakah berdasarkan beban kerja dengan adanya surat tugas, link Zoom, screenshot kegiatan, rapat-rapat, silahkan saja. Masing-masing kementerian lembaga dapat menetapkan kebijakan internal sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk pihak luar di luar ASN yang terlibat dalam kegiatan kita dapat diberikan setinggi-tingginya Rp150.000 dengan catatan maksimal dalam 1 bulan. Kalau kegiatannya hanya sehari, hanya 3 hari, hanya sepekan, maka harus disesuaikan secara proporsional dan pemberiannya harus selektif, patut dan wajar. Lanjut. Pakaian dinas untuk beberapa kementerian lembaga, bahkan kami ada di Kementerian Keuangan, ada 1 unit eselon 1, Ditjen Bea dan Cukai, pakaian seragamnya banyak, ada seragam PSH harian, ada seragam lapangan, ada juga seragam upacara. Maka dalam hal mempunyai dasar untuk menetapkan seragam yang variannya banyak tadi, pengadanya harus secara bertahap disesuaikan dengan alokasi yang ada. Lanjut. Bapak Ibu, saat ini banyak sekali instansi-instansi pemerintah yang memberikan bantuan. Bantuan beasiswa atau pendidikan kepada karyawan, kepada pegawai harus merujuk kepada PMKSBM. Untuk ASN, karena ada juga yang sifatnya untuk non-ASN seperti LPDP, maka punya ketentuan yang lain. Maka harus dipastikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada pegawai di institusinya tidak duplikasi dengan sumber pendanaan lain. Misalkan saya sudah mendapatkan pendanaan dari Puspindiklatren atau dari beberapa kementerian lembaga, sekarang ada Kominfo banyak memberikan beasiswa baik gelar maupun non gelar, atau dari LPDP, maka dipastikan tidak ada duplikasi. Atau institusi mengadakan beasiswa sendiri,
merujuk kepada PMK-SBM, kemudian tidak ada bantuan yang sifatnya duplikasi untuk beasiswa. Lanjut. Satuan biaya tiket pesawat untuk tahun 2022, karena beberapa waktu yang lalu ada banyak maskapai yang menetapkan bahwa bagasinya berbayar atau setelah beban tertentu berbayar. Maka sepanjang dalam rangka kedinasan, bagasi ditanggung oleh APBN. Lanjut. Nanti mungkin akan banyak pertanyaan, bagaimana membedakan kalau ini untuk tugas atau untuk keperluan pribadi. Tentu sangat klinik. Yang kedua, poin besar yang kedua adalah penyesuaian besaran. Tadi ada 4 item, sebenarnya 3 item yang besar. Yang pertama adalah lanjut, uang harian perjadin luar negeri, tapi untuk wilayah Afrika saja. Mungkin Bapak Ibu nanti di Kementerian Luar Negeri bisa menjelaskan pergeseran isu sekarang Afrika menjadi ini baru secara ekonomi, secara politik punya ini, dan selama ini mungkin uang harian di luar negeri untuk wilayah Afrika belum memadai, maka mulai 2022 ada penyesuaian uang harian perjalanan dinas luar negeri untuk wilayah Afrika. Yang kedua masih untuk Kementerian Luar Negeri. Kalau tadi sebenarnya untuk semua kementerian lembaga ketika melakukan perjadin ke luar negeri di wilayah Afrika dapat mempedomani uang harian yang baru. Yang kedua, adanya penyesuaian besaran biaya operasional Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Jadi dengan adanya kebijakan luar negeri kita, kemudian kondisi yang terkini, perlu disesuaikan biaya operasional. Yang tadinya mungkin agak rendah disesuaikan ke atas, yang mungkin sekarang berbeda kondisinya, disesuaikan ke bawah. Jadi tidak hanya naik, tapi ada juga yang diturunkan sesuai dengan usulan dari Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga, penyesuaian satuan biaya bahan makanan untuk mahasiswa di sekolah-sekolah kedinasan. Jadi hampir semua kementerian lembaga punya sekolah kedinasan, untuk bahan makanannya mulai 2022 mengalami penyesuaian kenaikan. Dan yang terakhir ada beberapa ini kecil-kecil saja penyesuaian berdasarkan survei. Ada yang mungkin transport dinaikkan di beberapa wilayah, ada sifatnya minor saja. Lanjut. Bapak Ibu, ini yang sering lewat, sering tidak diperhatikan. Setiap penerbitan PMK-SBM ada catatan umumnya yang harus diperhatikan. Bapak Ibu, sekarang kita sudah mengenal adanya flexible working arrangement. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi juga sudah mengatur tata cara kerja yang baru seperti apa. Maka sebagaimana tahun-tahun sebelumnya juga kita, apalagi setelah adanya pandemi COVID-19 ini, mendorong kegiatan dilaksanakan secara lebih efisien, sepanjang bisa dilaksanakan secara daring, secara online, secara virtual, maka kita dorong untuk dilaksanakan secara virtual, karena efisiensinya luar biasa besar. Kemudian kita tetap mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya rapat koordinasi, monitoring evaluasi yang mungkin urgensinya tidak terlalu tinggi untuk dikurangi. Bapak Ibu tentu paham tadi di awal kami sampaikan kita butuh dana yang tidak sedikit untuk penanganan pandemi COVID-19, untuk perlindungan sosial, untuk bidang-bidang, untuk sektor-sektor yang prioritas. Maka marilah kita melakukan efisiensi. Karena standar biaya adalah instrumen efisiensi. Mari kita dalam rangka belanja yang lebih berkualitas, belanja yang lebih baik, kita pedomani standar biaya. Nah, kaidah umum ini, catatan umum ini mohon betul-betul dapat dipedomani dengan baik Bapak Ibu di Kementerian Lembaga dalam melaksanakan kegiatan. Mari kita dukung UMKM, kemudian hal-hal yang bisa kita tidak harus mengeluarkan biaya berlebihan, paket meeting,
perjalanan dinas, mari kita efisienkan. Mudah-mudahan dengan efisien ini kita bisa merealokasi hal-hal yang lebih prioritas dan untuk sustenabilitas APBN kita. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, dalam hal nanti kami akan serahkan kembali ke Pak Hendra selaku moderator untuk tanya jawab. Dalam hal karena banyaknya peserta, ini ada di Zoom 1 537, ada juga di Zoom 2, Relay 2, ada juga di YouTube. Kami akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya hampir sama, kemudian lebih strategis. Dalam hal waktunya tidak mencukupi, tentu ada saluran-saluran melalui HDJA, kemudian ini kami, website kami, juga kami nanti akan sediakan jawaban secara tertulis yang akan kami publish di media yang tersedia. Saya kira itu poin-poin penting di dalam perubahan PMK SBM 2022. Mari kita sama-sama mencermati, mempedomani, melaksanakan ini dengan baik, karena Bapak Ibu tentu kita harus bertanggung jawab begitu bijak membelanjakan uang APBN kita, karena memang sumber pendanaan kita sangat terbatas. Kita perlu adanya pembiayaan yang inovatif, pembiayaan alternatif untuk pendanaan kita, sehingga kita harus bijak berbelanja. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, kita melakukan recovery, konsolidasi kembali, sehingga APBN kita normal, bahkan jauh lebih baik lagi. Demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator, pada Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Baik, terima kasih Pak Amno. Luar biasa paparannya, sangat komprehensif dan waktunya sangat efisien ya. Saya tadi kasih 30 menit, 28 menit sudah selesai.